Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Ananda semua terkait topik penggolongan hukum. Ya, bicara mengenai hukum sebelumnya kita sudah sampaikan ya bahwa hukum itu adalah aturan yang diterapkan pada sebuah wilayah dan harus ditaati ya oleh elemen masyarakat. Karena hukum itu sifatnya mengatur tingkah laku manusia, gunanya untuk melindungi hak-hak masyarakat gitu ya. Nah, hari ini saya akan sampaikan ada beberapa jenis ya daripada penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, isi, bentuk, cara mempertahankan, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan luasnya. Ya, langsung saja kita slide berikutnya. Nah, hukum berdasarkan sumbernya ya ada 5 jenis hukum nih berdasarkan sumbernya, yaitu undang-undang, doktrin, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat. Nah, kita kepada undang-undang terlebih dahulu ya. Nah, undang-undang ini ya atau disebut dengan Wetenrecht ya adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan ya. Biasanya disertai dengan nomor dan tahun gitu ya. Seperti ini pernah dengar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM atau Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM gitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers dan lain-lain lah ya. Itu undang-undang. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan nih. Kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan ya atau dia sering berlaku pada sebuah kelompok tertentu atau disebut dengan kebiasaan adat gitu. Kemudian yang ketiga adalah traktat. Di sini traktat ini ya adalah hukum yang ditetapkan oleh negara ya tentunya melalui perjanjian antar negara gitu. Jadi dilakukan atau dibuat itu antar negara ya. Kemudian jurisprudensi ini adalah jenis hukum yang muncul karena adanya rujukan hakim selanjutnya gitu dalam memberi putusan dalam pengadilan. Jadi jurisprudensi ini keputusan hakim sebelumnya dijadikan rujukan ya dalam memberi putusan dalam pengadilan gitu. Kemudian doktrin ini disebut juga pandangan para ahli hukum yang terkenal gitu ya dan sangat berpengaruh. Contoh doktrin ini kayak ini ya, konsep Trias Politica dari Montesquieu itu masuk kategori doktrin ya, karena Trias Politica orang yang terkenal dan berpengaruh gitu ya. Oke. Berikutnya berdasarkan isinya ada 2. Yang pertama hukum private, yaitu hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara, ya kan? Kemudian hukum publik, ya. Hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Nah, hukum publik ini disebut juga dengan hukum negara ya. Maksudnya adalah hukum yang menyangkut tentang kepentingan umum gitu atau kepentingan publik dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, kemudian di dalam hukum publik ini ya dibedakan menjadi beberapa macam ya. Ada hukum pidana, ada hukum tata negara,
ada hukum tata usaha negara, ada hukum internasional gitu ya. Kalau hukum private atau hukum sipil ya, ini kan mengatur mengenai kepentingan antar warga negara. Artinya di sini ya hukum itu mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya gitu. Jadi hukum private ini ya dia lebih memfokuskan pada kepentingan perseorangan gitu ya. Dan hukum private ini ya disebut juga dibedakan juga nih menjadi dua. Ada berapa ya? Dua ya. Yang pertama ini hukum perdata gitu ya. Jadi hukum perdata itu masuk kategori hukum private karena di dalam hukum perdata hukum hukum perdata ini ya dia mengatur antara individu gitu ya. Jadi antar individu secara umum gitu. Kayak tentang keluarga, ya kan, hukum perjanjian, kemudian ada hukum kekayaan, hukum waris, kemudian apa lagi? Kayak hukum perkawinan gitu, ya. Kemudian yang kedua ada hukum perniagaan di dalam hukum private. Yang mana ya di dalam hukum perniagaan atau private ini mengatur hubungan ya antara individu di dalam kegiatan perdagangan gitu ya, namanya juga perniagaan ya, terkait hutang piutang gitu ya, kemudian ada hukum mendirikan perusahaan dagang gitu. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan bentuknya yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ya. Hukum tertulis ini adalah peraturan yang dapat kita lihat dan kita rasakan ya, serta kita ketahui gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Kalau hukum yang tidak tertulis ini hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat ya. Kayak hukum adat gitu ya. Dia tidak tertulis tetapi dilaksanakan dan dipatuhi, bahkan bisa lebih patuh daripada hukum formal gitu ya, hukum negara gitu. Nah, kemudian berdasarkan cara mempertahankannya ya. Cara mempertahankannya itu ada dua, hukum material atau hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, di mana di sini berlaku umum gitu ya mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dibolehkan gitu. Jadi contoh nih hukum pidana gitu ya dalam hukum material, hukum perdata, hukum dagang dan lainnya. Ya, itu masuk kategori hukum material. Kemudian yang kedua adalah hukum formal. Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Jadi bagaimana hukum formal ini terkait tata cara melaksanakannya itu ada di hukum acara pidana gitu ya. Kalau di hukum material tadi ada hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang, di hukum formal dia lebih kepada tata caranya, berarti lebih kepada hukum acara ya, di garis bawahi ada acara-acaranya berarti masuk kategori hukum formal. Hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lainnya. Oke. Gitu ya, Nak. Nah, berikutnya ya berdasarkan waktu berlakunya. Jadi berdasarkan waktu berlakunya ada dua. Ya, yang pertama adalah ius constitutum. Artinya hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat yang berlaku ya. Ya, kemudian yang kedua ius constituendum ya. Hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Kalau ius constitutum ini dia jenis hukum yang berlaku saat ini. Contohnya tuh kayak UUD 45 kan berlaku saat ini ya. Kalau ada undang-undang tertentu yang dipakai adalah undang-undang yang terupdate gitu ya, tahunnya yang terbaru. Kalau tahun-tahun lama atau yang sebelum direvisi